Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menggelar majelis ilmu bersama para sahabat. Selain berbincang perkara agama, Rasulullah juga seringkali bercerita tentang kisah-kisah para nabi terdahulu untuk dijadikan sebagai pelajaran. Suatu ketika, Rasulullah pernah menceritakan tentang kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang menjadi hakim antara dua ibu yang berebut bayi. Terdapat dua orang ibu yang masing-masing dari mereka mempunyai seorang bayi. Kedua ibu itu pergi ke sebuah padang rumput untuk mengurus ladang mereka. Saat mengurus ladang, bayi mereka diletakkan di atas batu besar. Namun tiba-tiba seekor serigala datang dan menerkam salah satu anak mereka. Serigala tersebut kemudian membawa sang anak dan melahapnya. Betapa terkejutnya kedua ibu tersebut ketika menyadari bahwa salah satu bayi mereka telah dibawa serigala. Maka seorang ibu yang lebih tua pun berkata kepada ibu yang lebih muda, "Sesungguhnya serigala tadi telah membawa anakmu, ini adalah anakku." "Tidak, justru ia membawa anakmu, ini adalah anakku," jawab sang ibu yang satu yang berusia lebih muda. Ia sungguh yakin bahwa bayi itu adalah anaknya. Dia mengenal betul-betul ciri-ciri anaknya. Namun sang ibu yang lebih tua terus saja mengangkal dan mengatakan bahwa itu adalah anaknya. Keduanya terus berselisih dan saling merebut bayi yang selamat dari terkaman serigala. Akhirnya, mereka memutuskan untuk datang ke Nabi Daud alaihissalam dan meminta keputusan darinya. Maka keduanya pun mendatangi Nabi Daud alaihissalam sambil membawa bayi yang diperebutkan. Mereka pun menceritakan kejadian tersebut kepadanya. Rupanya, sang ibu yang lebih tua mampu menyampaikan argumen dengan baik. Betapa bahagianya sang ibu yang lebih tua mendengar keputusan itu. Namun ibu yang lebih muda masih saja bersikeras bahwa itu adalah anaknya. Tidak puas dengan keputusan Nabi Daud alaihissalam, keduanya lalu mendatangi Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka menceritakan kejadian nahas yang telah terjadi dan hendak meminta keputusan darinya. Di depan Nabi Sulaiman alaihissalam, keduanya sama-sama mengaku sebagai ibu tersebut dan tidak ada yang mau mengalah. Maka Nabi Sulaiman pun berkata kepada pelayannya, "Berikanlah aku sebuah pisau. Akan kubelah anak ini menjadi dua bagian agar keduanya mendapatkan anak ini." Sang ibu yang lebih tua hanya terdiam mendengar keputusan Nabi Sulaiman. Saat pisau hendak diayunkan ke bayi tersebut, sang ibu yang lebih muda kemudian menangis sambil memohon kepada Nabi Sulaiman, "Tolong, jangan lakukan itu tuanku. Semoga Allah merahmatimu. Itu adalah anaknya," sambil menunjuk ibunya yang lebih tua. "Biarkan anak itu menjadi miliknya. Biarkan ibu yang mengurus anak ini," ucap sang ibu muda sambil menangis. Karena kasih sayang yang begitu besar kepada bayi di hadapannya, sang ibu muda ini tak sanggup melihat bayi tersebut mati dibelah dua. Meskipun ia sendiri tak tahu siapa pemilik bayi itu, biarlah dia mengalah agar anak di hadapannya dapat tetap hidup. Mendengar ucapan ibu yang lebih muda, Nabi Sulaiman alaihissalam akhirnya mengetahui bahwa bayi di hadapannya adalah milik sang ibu muda. Karena seorang ibu sejati tentu saja tak ingin anaknya terluka karena hanya hawa nafsu belaka. Nabi Sulaiman alaihissalam pun akhirnya memberikan bayi tersebut kepada ibu yang lebih muda itu. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keutamaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman yang tidak diberikan kepada Nabi Daud. Namun bukan berarti Nabi Sulaiman lebih utama dan mulia dibanding Nabi Daud, karena setiap Nabi telah Allah berikan keutamaannya kepada masing-masing. Dan Allah pun berfirman, "Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 79. Kisah ini disarikan dari hadis riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai dan Imam Ahmad. Wallahu alam bissawab.